Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hairul Bayani dengan NIM 222716068. Saat ini saya sudah semester 7 di Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan pentingnya pola hidup sehat bagi anak usia dini yang saya lakukan untuk sosialisasi juga pada saat saya KKN di Desa Senaru. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke materi yang pertama, yaitu apa itu hidup sehat. Hidup sehat dapat didefinisikan sebagai tanpa gangguan masalah yang bersifat fisik maupun non-fisik. Gangguan fisik berupa penyakit-penyakit yang menyerang tubuh dan fisik seseorang, sementara non-fisik menyangkut kesehatan kondisi jiwa, hati, dan pikiran. Artinya, kesehatan meliputi unsur jasmani dan rohani. Banyak orang yang secara jasmani memiliki tubuh yang sehat dan baik, namun kondisi rohani mereka sangat memperhatikan. Orang-orang sukses dan kaya, kondisi rohani mereka sangat memprihatinkan. Yang mempunyai jasmani sehat belum tentu kondisi rohani mereka sehat. Pola hidup sehat menyangkut aturan mencapai kesehatan jasmani dan rohani, sebab pengertian pola hidup sehat yang sempurna menyangkut aspek keduanya. Berikut ini pola-pola hidup sehat baik secara aspek jasmani maupun rohani. Sekarang bagaimana cara memulai pola hidup sehat? Di sini ada 7 cara yang sudah saya tulis. Yang pertama yaitu mulai dengan mengenali kondisi kesehatan Anda saat ini. Riwayat termasuk yang di sana adalah riwayat penyakit, kebiasaan makan, atau aktivitas yang sedang dijalani. Ini bisa dilakukan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua yaitu perbanyaklah konsumsi air putih minimal 8 gelas sehari untuk membantu fungsi tubuh berjalan dengan optimal. Yang ketiga yaitu rutin berolahraga setidaknya 30 menit per hari. 5 hari dalam seminggu, pilih olahraga yang menyenangkan seperti jalan kaki, bersepeda, atau aktivitas lainnya agar bisa dijalani dengan rutin. Yang keempat, perhatian asupan makanan dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur minimal 4-5 porsi sehari, serta mengurangi makanan tinggi gula dan garam. Yang kelima, ada catat makanan aktivitas harian untuk memantau mengontrol pola hidup sehat Anda. Ini membantu menjaga konsistensi dan mengenali area yang perlu diperbaiki. Yang keenam adalah kelola stres dengan cara menjaga hubungan sosial yang baik dan menghindari pikiran negatif agar kesehatan mental juga terjaga. 7. Pastikan cukup tidur setiap malam sebagai bagian penting pemulihan dan kesehatan tubuh. Dengan memulai hal-hal kecil, membangun kebiasaan positif secara bertahap, pola hidup sehat bisa menjadi bagian yang alami dan berkelanjutan. Sini ada langkah-langkah juga untuk mencapai pola hidup sehat. Yang ada 8 cara juga di sini. Yaitu pertama, harus kita menghirup udara yang bersih. Seperti di Senaru itu sangat bagus udaranya karena di sana belum ada terlalu banyak polusi yang menyebabkan udara tidak terkontaminasi. Yang kedua, ada sinar matahari yang cukup bagi badan kita supaya banyak masuk vitamin. Ya, yang ketiga, istirahatlah yang cukup. Yang keempat, ada berolahraga. Yang kelima, minum air. Yang keenam, gizi yang benar. Dan yang ketujuh, hindarkan hal-hal yang merusak seperti minum-minuman keras atau hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Dan yang terakhir adalah hindari stres. Nah, ini yang terakhir. Belum. Ini tips singkat lagi pola hidup sehat. Setiap orang tentu ingin hidup sehat. Namun kadang kala itu
sulit terlaksana karena berbagai situasi yang kurang memungkinkan. Nah, jika termasuk orang yang ingin hidup sehat tapi tidak ingin repot, mengapa tidak mencoba hal-hal yang berikut? Minum segelas jus buah setiap hari, membersihkan gigi secara teratur, menggunakan obat kumur atau benang gigi, minum teh, menyisihkan waktu untuk minum secangkir teh untuk melindungi kita dari penyakit jantung dan kanker. Berbicara dengan binatang piaraan itu juga terdengar agak aneh ya, mungkin, tapi menurut ahli dalam konferensi internasional Human Animal Interaction, berbicara dengan binatang piaraan dapat membantu meningkatkan kesehatan. Duduk di kursi dengan baik agar tidak sakit pinggang, bernafas yang dalam, jangan lupa menonton film lucu atau membaca buku, menelpon teman, atau merenggangkan otot selama olahraga. Dan yang terakhir adalah merawat kaki kita, harus membasuh kaki setiap hari dengan air hangat. Slide terakhir ada biasanya faktor penghalang dalam mencapai hidup sehat itu. Yang pertama itu adalah pola perilaku atau behavior patterns akan selalu berbeda dalam situasi dan lingkungan sosial yang berbeda dan senantiasa berubah. Tidak ada yang menetap atau fix. Gaya hidup individu yang dicirikan dengan pola perilaku individu akan memberikan dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Dalam kesehatan, gaya hidup seseorang dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar merubah gaya hidupnya. Tetapi, merubahnya bukan pada individu saja, tetapi juga merubah lingkungan, sosial, dan kondisi kehidupan mempengaruhi pola perilakunya. Pada saat sekarang ini, ada beberapa hal yang sering kita lewatkan dalam menjalani hidup sehingga akibat buruk dapat kebiasaan tersebut mengganggu kesehatan dan menyebabkan hidup yang tidak sehat. Kebiasaan tersebut antara lain melewatkan sarapan, kurang air minum putih, kurang gerak, sampai dengan ngemil makanan berkalori tinggi dan gula. Berikut itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan yang baik. Apabila ada kata salah maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saat ini kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya atau mau mungkin something like a question? Asik. Oh, tidak ada. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman yang sudah mendengarkan saya untuk presentasi hari ini. Maka saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.